Oke, pertanyaan pertama nih, Pak Sadri Jatmiko. Jadi ketika kita akan menulis artikel populer gitu ya, sebenarnya ada apa saja sih yang perlu kita siapkan gitu ya. Jadi pertanyaannya apa saja yang perlu kita siapkan ketika akan menulis artikel populer, terutama di media cetak ataupun media elektronik. Silakan, Sad. Mungkin dalam hanya 2 sampai 3 menit. Ya, nanti kan ada pertanyaan kedua, baru nanti kita share ke teman-teman yang lainnya. Jadi apa nih yang perlu kita siapkan untuk memulai menulis artikel populer? Ya, silakan, Sad. Baik, terima kasih Pak Dr. Misno atas pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu lah. Wih, luar biasa. Baik, pertanyaan pertama, untuk menyiapkan artikel populer di media cetak ya dan online, pertama adalah topik yang relevan, menarik dan mudah difahami oleh masyarakat umum. Misalnya contoh tentang manfaat makanan sehat, cara menjaga lingkungan, atau kisah sukses seorang tokoh masyarakat. Nah, apalagi kita sebut nih presiden kita MBG ya. Kita menulis manfaat MBG bagi generasi emas ya. Itu contoh sederhananya. Kemudian misalnya kesehatan, lingkungan, teknologi, pendidikan, gaya hidup. Jadi misalnya manfaat mengkonsumsi tomat bagi kesehatan mata, cara menjaga lingkungan di rumah, teknologi baru dalam bidang pendidikan. Nah, cirinya disampaikan secara sederhana, mudah, dan menarik. Jadi kita harus cari judul nih yang tepat. Kalau misalnya topik populer, bisa politik, sosial, budaya, ekonomi. Nah, yang agak tajam ini kritik terhadap kebijakan baru pemerintah, pentingnya pendidikan berbasis nilai, dampak globalisasi terhadap budaya lokal misalnya. Jadi menyajikan sudut pandang pribadi penulis, disertai argumen dan data pendukung. Jadi kita harus menyiapkan ini dulu Pak Dr. Wisno dan teman-teman. Jadi pertama kita harus fokus pada topik yang relevan, Oke, menarik. topik Ya, ya. topiknya dulu. Hmm, Topiknya dulu ya. Ya, Pilihan topiknya. topiknya ada tips nggak, Ustaz? Jadi pilihan topiknya itu topik yang apa nih gitu? Nah, kalau itu sesuai gaya kita Pak Dr. Wisno. Nah, Pak Oke. Dr. Misno kemarin misalnya kan dikasih tema ekonomi lah, karena magister Hmm. ekonomi, ya ilmu ekonominya dipakai. Misalnya MBG dampak dari ekonomi, baik kajian Mhm. secara ekonomi eh, dan kajian secara hukum. Lah kita melalui Hmm. pendekatan, lah kita pilih pendekatan yang sisi mana dulu, sisi ekonomi, Mhm. apa sisi hukum. Lah secara hukum itu Betul, ada betul. tautan hukumnya tidak ini program ini. Mhm. Terus Berarti ini ya, kemudian dari Ustaz ya. sisi agama misalnya. Betul, Kita betul, anu betul. ini saja mudahnya lewat pendekatan yang mana itu. Kalau Hmm. kita sudah menentukan topik dengan nyaman, nanti tulisan itu akan mengalir. Tadi saya Hmm. slide di awal saya contohi saya. Saya ini saya bukan pamer jabatan bukan. Itu hanya menarik saja oh cara menulis saya dulu. Nah, baru topiknya ini gitu. Jadi pertama melalui topik Pak Dr. Misno. Oke, jadi topik ya, Seth, ya. Jadi nanti dan jadi mungkin tadi topiknya cari yang apa ya, yang dekat dengan kita, yang mungkin mudah ya, dan mungkin bidang kita dulu lah kali ya, yang gampang. Misalnya kalau mahasiswa ya udah nulis tentang bagaimana permasalahan mahasiswa. Mungkin kalau ibu rumah tangga ya berarti nulis tentang bagaimana masalah rumah tangga. Tadi kalau dai ya berarti nulis tentang keumatan gitu ya. Kalau dosen berarti ya nulis tentang bagaimana dosen dan problematikanya di perguruan tinggi. Oke, terima kasih, Seth. Luar biasa nih, itu pertanyaan pertama nih. Kemudian pertanyaan kedua ini kan menarik, Set, ya. Jadi dengan perkembangan dari apa artificial intelligence gitu ya, AI ya, pakai ChatGPT, pakai Perplexity, kemudian juga bisa pakai apa Typeset.io, pakai juga Quillbot gitu kan. Ya kira-kira
apakah itu sebagai calon penulis ya atau sebagai penulis apakah itu juga boleh digunakan ya boleh atau tidak kalau boleh kira-kira ada batasan tidak untuk menulis ya dengan bantuan dari artificial intelligence karena ya sekarang ini mau tidak mau gitu ya mau tidak mau artinya tapi ada juga yang mungkin memang tidak mau gitu dengan menggunakan artificial intelligence karena itu mudah sekali gitu kira-kira pendapat Ustaz tentang menulis menggunakan artificial intelligence ini seperti apa nih? Silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Misno dan teman-teman. Untuk artificial intelligence itu saya sangat mendukung. Jadi untuk artificial artificial intelligence ini, kenapa saya sangat mendukung? Saya di sekolah sebagai humas, karena saya Mhm, banyak apa ya merekam mhm, pernyataan-pernyataan kepala sekolah yang saya tulis. Karena one day one news, setiap hari itu harus ada satu berita. Itu mhm, memudahkan cara kerja saya, Pak Dokter dan mhm, teman-teman. Jadi nanti judulnya itu lebih menarik. Kita lebih mhm, banyak judul-judulnya itu bisa kita cek. mhm, Jadi itu tidak adanya itu luar biasa membantu. Tetapi ingat, batasannya kita juga harus tahu ilmu adik Simba tadi. Apa, di mhm. Ya, mana, betul. siapa, kapan, mengapa. Karena ada bahasa-bahasa yang kadang tidak paham. Dan itu kalau perkalian koma-koma, Pak Dr. Wisno, itu nggak bisa jawab, Pak. Kalau yang khusus perkalian koma-koma loh, Pak. Yang khusus Oh, koma-koma koma-koma, ya. mohon Kalau maaf, perkalian yang sederhana bisa ya. koma-koma. Aha. Bisa, nanti kalau di sini ada ahli matematika bisa dicek itu. Itu kalau yang koma-koma nggak bisa. AI itu ada kelemahannya di situ. Tapi kalau untuk judul-judul, Pak, itu lebih menarik, Pak. Mhm, Lebih menarik. Karena mohon maaf, sekolah kami itu sekolah tua. Karena berdiri sejak tahun 1935. Sekolah tua mhm, bersaing dengan sekolah-sekolah baru. Jadi saya mhm, itu harus pandai-pandai menarasikan, membuat opini. Misalnya mhm, Nahawan. Nahawan mhm. sebagai penggerak pembaca Quran. Nahawan itu sebuah lagu ngaji, Ustaz. Nah, Ya, betul. hawan itu Langgam itu ya. naik dan Mhm, turun. Nah, hawan itu naik dan turun. Itu saya buat opini bahwa mhm, nahawan itu mudah menghafal juz amma. Nahawan itu mhm, mudah untuk menghafal juz amma. Nah, saya buat opini. Saya yakinkan mhm, Ketua Majelis Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta ada program baik sekolah dasar, TK sampai menengah ke atas itu ada program nahawan. Pertama kali gebrakannya saya buat opini. ah, Lah ngaji ya, ngaji ada muriki, ada talaki, ada baghdadi, macam-macam modelnya. Ini saya sebut ya, biar ada betul. gambaran. Apa sih nahawan yang dimaksud Ustadz Jatmiko? Yang dimaksud nahawan tuh semacam kan ada 10 model lagu gitu. Nah, kita pakai Mhm, nahawan. Kalau Bayati itu modelnya di Solo Muriki. Ya, udah banyak itu. mhm. Bayati Koror, Bayati Nawah, Hijaz, Karkun. Nah, kita pakai Nahawan karena Nahawan itu Ah, ngajinya santai, bisa sedih, bisa senang. hmm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Itu sekedar contoh Pak Dr. Wisno. Nah, itu Luar kita biasa. buat kita buat narasi, kita tulisan. Karena bapak-bapak kita nggak mau tiba-tiba langsung ya 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 nggak ada itu. Itu contoh Hmm. sederhana. Jadi Oke, sudah terima kasih Ustaz. Luar biasa ya semuanya jawabannya nih ya buat teman-teman untuk semuanya nih. Oke, sekarang kita kasih kita kesempatan. Ini ada tulis. sekitar Jadi dakwah 17 bil orang. Mhm.